Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anindya Zahira Sofa dari kelas 11 IPA 2. Di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai kebijakan tanam paksa yang terjadi pada masa penjajahan Belanda di Indonesia. Belanda kembali menguasai wilayah Indonesia berdasarkan Konvensi London tahun 1814 saat pemerintah kolonial Belanda di bawah pimpinan Gubernur Jenderal Van den Bosch terdapat kebijakan tanam paksa pada tahun 1830 yang dikenal sebagai Kulturstelsel dalam bahasa Belandanya yang mulai diterapkan di Indonesia. Sistem tanam paksa telah merendahkan harkat dan martabat bangsa Indonesia, direndahkan sampai menjadi perkakas bangsa asing dalam usaha penjajah asing untuk mengisi kasnya. Latar belakang adanya kebijakan tanam paksa. 1. Belanda menghabiskan biaya yang besar karena terlibat dalam peperangan di masa kejayaan Napoleon Bonaparte di Eropa. Kedua, terjadinya perang kemerdekaan Belgia yang diakhiri dengan pemisahan Belgia dari Belanda pada tahun 1830. 3. Kas negara Belanda kosong dan utang yang ditanggung Belanda cukup berat. 4. Pemasukan uang dari penanaman kopi tidak banyak. 5. Kegagalan upaya mempraktikkan gagasan liberal tahun 1816 sampai 1830 dalam mengeksploitasi tanah jajahan agar memberikan keuntungan yang besar bagi Belanda. Sistem tanam paksa di Jawa. Tujuan tanam paksa adalah merangsang produksi dan ekspor komoditas pertanian yang laku di pasar dunia. Untuk menyukseskan Kulturstelsel, pemerintah kolonial memberikan pinjaman uang kepada orang-orang yang bersedia membangun pabrik atau penggilingan. Peraturan tanam paksa. Pertama, persetujuan akan diadakan dengan penduduk agar mereka menyediakan sebagian dari tanahnya untuk penanaman tanaman ekspor yang dapat dijual di pasar Eropa. Kedua, tanah pertanian yang disediakan penduduk untuk tujuan tersebut tidak boleh melebihi 1/5 dari tanah pertanian yang dimiliki penduduk desa. Ketiga, pekerjaan yang diperlukan untuk menanam tanaman tersebut tidak boleh melebihi pekerjaan untuk menanam tanaman padi. Keempat, tanah yang disediakan penduduk tersebut bebas dari pajak tanah. Kelima, hasil tanaman diserahkan kepada pemerintah Hindia Belanda. Jika harganya ditaksir melebihi pajak tanah yang harusnya dibayar rakyat, kelebihan tersebut diberikan kepada penduduk. Keenam, kegagalan panen yang bukan karena kesalahan petani akan menjadi tanggungan pemerintah. Dan yang ketujuh, bagi yang tidak memiliki tanah akan dipekerjakan pada perkebunan atau pabrik-pabrik milik pemerintah selama 65 hari setiap tahun. Kedelapan, pelaksanaan tanam paksa diserahkan kepada pemimpin-pemimpin pribumi. Pegawai Eropa bertindak sebagai pengawas secara umum. Penyimpangan tanam paksa. Yang pertama, pelaksanaan Kulturstelsel seharusnya sukarela, tetapi dilaksanakan dengan cara-cara paksaan. 2. Pajak tanah masih dikenakan pada tanah yang digunakan untuk proyek tanam paksa. 3. Kegagalan panen menjadi tanggung jawab petani. 4. Kelebihan hasil panen setelah diperhitungkan dengan pajak tidak dikembalikan kepada petani. 5. Pengerjaan tanaman ekspor seringkali jauh melebihi pengerjaan tanaman padi. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.